Kajian berkenaan dengan berbagai macam bentuk kelakuan, reaksi orang-orang yang masuk neraka. Mari kita lanjutkan dalam surah Al-An'am A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Nah, itu menggambarkan orang yang masuk neraka itu karena lalai gitu ya. Mari kita baca dalam bahasa Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wukifu ala rabbihim. Dan seandainya kamu melihat, maksudnya Nabi Muhammad SAW, idh wukifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan penciptanya. Qala alaysa hadzal bil haqq, hadza bil haqq. Allah berfirman, bukankah ini, maksudnya hari kiamat, hari pertemuan itu benar? Qalu bala wa rabbina, benar ya Allah, ya Tuhan kami. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah berfirman, maka masuklah, rasakanlah azab karena kamu telah mendustakannya. Jadi karena mendustakan, tidak percaya, lalai, mengabaikan. Qad khasira alladzina kazzabu bi liqa'illah. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan bi liqa'illah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kunci bagi kita. Ya gitu ya.
kunci bagi kita untuk kesadaran kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci keinginan, usaha dengan sekuat-kuat tenaga, dengan sekuat-kuat pengetahuan mempersiapkan pertemuan itu, ya. Dan pertemuan itu punya dua syarat untuk kita. Di dalam surah Al-Kahfi, ya. Pertemuan itu dua syarat untuk selamat. Nah, mari kita baca surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa persyaratannya? Harus kita sadari betul-betul. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini pakai rob, yang tadi liqa'i Allah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang pengen ketemu Allah, ketemu Tuhannya, tidak ada jalan lain, ya. Falyamal amalan sholihan, maka beramallah yang sempurna. Ini, ya. Falyamal amalan sholihan. Kalau pakai an itu melambangkan kesempurnaan, ya. Karena kita harus terus-menerus belajar, berilmu, mempraktekannya sehingga amal kita mencapai amalan sholih, amal yang sempurna. Itu merupakan ujian kedua bagi kita di dalam hidup ini, ya. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan di dalam ibadahnya itu selain Allah, gitu. Jadi dua, amal yang sempurna sebaik-baiknya, ya, dengan ilmu yang tinggi, gitu, sehingga amal tadi memenuhi syarat dan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadati, di dalam ibadah, ya, gitu, ya. Rabbihi ahada. Nah, ujian kedua itu yang pertama dalam surah Al-Insan ayat 2. Yaitu Allah menguji kita, dijadikan, ya, nabtalihi, menguji, ya, faja'alnahu sami'an basira, sehingga dia menciptakan pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, ya. Itu ujian, sarana menguji kita bagaimana kita memanfaatkan sarana yang ada itu sehingga mencapai apa yang merupakan doa kita setiap berangkat dari rumah ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura. Jadikannya hati, sehingga hati bersinar, pendengaran bersinar, ya, penglihatan bersinar, lisan bersinar. Artinya pendengaran dan penglihatan bersinar itu akan masuk ke dalam hati sehingga hati kita jadi bersinar. Hati yang bersinar itu menggerakkan amal, ya. Amal yang paling depan adalah amal lisan.
dan seterusnya gitu ya doa itu. Nah, ujian yang kedua itu ya, kita diuji terus ini ya. Sepanjang hidup kita ini ujian terus. Cuman pembicaraan ujian-ujian itu selalu ditujukan kepada kesusahan hidup. Padahal ujian itu ada 7 ujian ya. Kita buka satu persatu. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang telah menjadikan mati dan hidup. Persoalan mati dan hidup ini, nah, gitu ya, adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu ya, siapa yang baik, paling baik amalnya gitu. Bukan paling banyak, paling baik amalnya, paling bermutu, paling berilmu, paling tinggi keikhlasannya gitu. Yang akan diuji itu ya. Ayat penghujungnya ya, wa huwal azizul ghafur. Kalau kita membaca ayat, kita perhatikan juga ayat penutupnya merupakan isi sifat-sifat Allah. Wa huwal azizul ghafur. Nah, artinya dan dia maha perkasa, maha kuat, maha pengampun. Artinya tugas tadi ya, tugas ingin mencapai amalan yang soleh itu sungguh merupakan hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, dia maha pengampun. Kalau kita sudah usaha sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, hati-hati ya, kita belajar terus. Kalau mungkin ada kesalahan, kekurangan, Allah maha pengampun itu. Itulah makanya kajian al-asma al-husna itu betul-betul diharapkan supaya kita mengerti ya maksud daripada kejiwaan dari setiap ayat ya gitu ya. Itulah. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau ujian-ujian itu tidak kita lalui, tidak kita resapi, maka nanti akan menjadi persoalan. Sebabnya itu bisa saja karena soal kehidupan dunia. Ya, mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Ya, permainan dan senda gurau. Waladarul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Maka kehidupan akhirat itu kehidupan yang paling baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ayat ini menyadarkan kita bahwa pertemuan dengan Allah itu merupakan kunci ya. Orang yang bertekad bertemu dengan Allah tentu akan falyamal amalan sholihan dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Tuhannya ya, di dalam ibadah. Artinya ibadah itu tidak lain selain lillahi ta'ala ya.
Segala macam ibadah kita bertujuan lillah ta'ala. Jangan lupa, iblis selalu menggelincirkan kita. Iblis selalu, setan menggelincirkan kita. Setidak-tidaknya memasukkan unsur-unsur sehingga di dalam ibadah kita itu ada tujuan-tujuan lain. Mari kita bersihkan, ya, bersihkan, usaha membersihkan terus menerus. Gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.